Oke, jadi gini ya. Ini kebetulan nih Pak Andio. Kalau INKP saya baru lihat ya. Kemarin dia jeblok 15%, jadi sekarang udah 4.700. Jadi kalau waktu di harga 7.000, 6.000 memang masih agak tanggung. Tapi kalau di harga segini sih kayaknya saya sendiri pun mungkin akan beli. Mungkin ya. Intinya gini lah. INKP ini perusahaan apa sih? Kertas. Ya, dia itu anak usaha dari APP, Asia Pulp and Paper. Punyanya siapa? Grup Sinarmas. Dan APP ini adalah salah satu grup perusahaan kertas terbesar di dunia. Atau di Asia lah ya. Nah, APP ini gede banget dan INKP ini hanya salah satu dari APP yang lebih besar lagi gitu ya. Dia itu jual terutama dua jenis kertas ya. Yang tadi Pak Andio bilang kertas budaya yang memang sekarang semakin berkurang penggunaannya karena untuk cetak koran, cetak buku ya. Ya sekarang hari ini siapa sih yang masih baca koran di koran kertas gitu? Semua orang baca berita di handphone kan, di internet ya. Tapi dengan kertas industri ya, kita menyebutnya kertas industri untuk packaging, untuk kotak makanan, untuk bungkus paket, untuk kardus, untuk karton, itu justru penggunaannya semakin meningkat sekarang ini. Saya sendiri pun dalam 1 bulan kayaknya entah berapa kali itu beli paket gitu, delivery gitu dari Shopee atau dari Tokopedia ya. Di kompleks saya itu hampir setiap hari ada kirim paket. Alhasil ya, sampah paling banyak yang kemudian dikumpulin setiap minggu itu ya, itu bungkus paket dan itu kertas, Pak. Itu semuanya kertas. Makanya itulah kenapa INKP bikin pabrik baru yang khusus produksi kertas industri, bukan kertas budaya. Bukan untuk bikin buku tapi untuk bikin packaging. Ya. Karena permintaannya lagi tinggi banget. Sayangnya, pabriknya meskipun sudah dibangun kalau nggak salah sejak tahun 2022, sampai sekarang masih belum selesai. Masih konstruksi. Bikin pabriknya itu rencananya dalam jangka panjang, Pak Andio, ada 3. Ya, tadi Pak Andio bilang $1 miliar itu untuk 1 pabrik. Kalau 3-3-nya jadi, itu modalnya kalau nggak salah totalnya $5 miliar sekian lah. Gede banget gitu ya. Tapi 1 pun belum jadi gitu loh. Jadi kita jangankan nunggu pabrik yang kedua dan yang ketiga. Padahal kalau ngikut jadwal harusnya udah selesai 2024 kemarin. Tapi ya kita tahulah kalau di Indonesia ya. Kan katanya banyak ormas atau apa yang kemudian minta kerjaan atau apa. Pasti banyak banget faktor X-nya yang bikin kemudian pabrik ini jadi agak molor gitu pembangunannya. Tapi karena itulah ya, kinerja INKP ini di tahun 2024 kemarin turun Pak Andio. Pendapatannya turun, labanya turun. Karena memang waktu kemarin itu ya, jadi kan gini, karena kapasitas produksi pabriknya yang sudah ada, sudah mentok. Sehingga meskipun permintaan kertas untuk packaging meningkat, tapi ya karena udah nggak bisa produksi lagi ya, udah mentok gitu kapasitasnya, ya udah pendapatannya dari INKP ini nggak mampu tumbuh lagi gitu. Mau nggak mau harus nunggu pabrik barunya beroperasi dulu gitu ya. Di sisi lain, harga kertas itu sempat turun ya. Ini saya tunjukin di sini. Ini sebenarnya nggak ada ini harga kertas kraft pulp ya. Harga kertas sebenarnya ada banyak benchmarknya, tapi ini salah satunya yang bisa kita pakai. Nih, kelihatan ya, Pak Andio ya. Jadi kan INKP ini dia jual kertas itu nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dia ekspor gitu ya. Dan salah satu harga benchmark yang digunakan adalah harga kraft pulp. Ini CNY, Chinese Yuan. Jadi mata uang China ya, harganya per ton. Nah, harga kertas ini dalam waktu setahun terakhir itu sempat turun dia sampai 5.600 per ton ya, dan 5 tahun terakhir. Nah ini, jadi waktu di tahun 2022 ya seperti yang harga komoditas yang lain-lain itu juga sama naik semua, sempat 7.000 yuan per ton, tapi habis itu dijeblok di 2023 ini 5.000 dan dia sekarang naik lagi tapi mentok di 6.000-an. Tapi dia sekarang udah mulai naik lagi sih. Jadi 2024 ini sama 2023 dia masih terhitung turun dibanding 2022. Tapi untuk 2025
ada peluang kinerja INKP dengan mempertimbangkan kenaikan harga jual kertas itu bisa naik. Tapi tetap volume penjualannya nggak bisa naik karena tetap harus nunggu pabrik barunya beroperasi. Jadi kayaknya untuk 2025 ini peluangnya masih 50-50, Pak. Jadi gini ya, karena pengalaman saya sendiri memang kalau ada perusahaan bikin pabrik itu, ini saya di pasar modal udah lama Pak Andio. Jadi saya ngikutin. Kalau ada perusahaan bikin smelter nikel, bikin pabrik untuk peleburan baja, Krakatau Steel dulu ya, atau Antam dia bikin pabrik ferronikel. Planningnya sih setahun 2 tahun, tapi jadinya itu bisa sampai 7 tahun Pak. Jadi rencananya peletakan batu pertama hari ini ya, 2 tahun selesai, 5 tahun nggak selesai, sampai 7 tahun baru selesai. Jadi risiko terburuknya untuk INKP ini adalah ya belum tentu juga di tahun 2025 ini pabriknya selesai. Betul pabriknya udah dibangun, tapi kalau belum selesai kan nggak bisa beroperasi. Kita masih harus nunggu dulu gitu ya. Tapi di sisi lain harga kertas tadi saya tunjukkan udah mulai agak naik-naik tuh. Jadi tetap ada peluang labanya INKP di 2025 ini naik meskipun tipis karena hanya kenaikan harga jual, bukan karena kenaikan volume produksi. Dan harga sahamnya pada saat ini ya PBV-nya itu udah 0,2 Pak. Ini mah sahamnya Pak Lokenghong ini kalau udah saham valuasi serendah itu mah. Jadi secara valuasi sih udah murah banget, tinggal pertanyaannya adalah di prospek kinerjanya yang masih 50-50 karena kita belum bisa ngandelin sih kalau soal pabriknya itu. Tapi kalau Pak Andio udah pegang sih saya pikir hold aja dulu Pak, hold aja dulu ya. Mudah-mudahan di 2025 ini satu kinerjanya bagus dan karena efeknya dan ya kalau kita beruntung ya bisa juga pabrik itu memang akhirnya selesai dan juga beroperasi. Dan kalau itu terjadi kan perusahaan pasti mengumumkan dan kita pasti tahu kan. Ya mungkin pada saat itu juga saya sendiri pun akan beli sahamnya bahkan meskipun kinerja laporan keuangan masih turun. Tapi kalau untuk saat ini saya masih wait and see ya. Belum akan masuk ke INKP ini, kita lihat aja dulu. Dan kalau Pak Andio udah pegang sejak awal, juga jangan average down dulu, tapi yang sudah masuk hold begitu. Cukup ya Pak Andio?